Salam. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, pada sore hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Hingga pada saat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa tujuan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, salam untuk kita semua. Salam. Baik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dalam kitab pertama Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat yang ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika si orang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita, di dalam tubuhnya tidak ada kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan yang dikatakan adalah berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, saya memberikan sebuah tema kecil yaitu teladan penderitaan Kristus. Kita lihat latar belakang kitab pertama Petrus berbicara tentang bagaimana memperingati akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus pada tahun 60-63 Masehi. Petrus menulis kitab ini pada saat berada di Babylon yang berada di Mesopotamia. Dengan tujuan yaitu untuk memperingati orang-orang yang percaya kepada penderitaan karena iman mereka. Jadi, Rasul Paulus membawa penghiburan kepada mereka yang sedang dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada firman Tuhan saat ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana orang-orang Kristen yang berada dalam penganiayaan. Tetap dalam kitab pertama Petrus ini menasihati agar sebagai orang Kristen, kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus secara pribadi, kita harus tunduk dengan penuh ketaatan. Jadi, taat bukan berarti kita pasrah dan menyerah, tapi menunjuk pada sikap bagaimana kita mengikuti teladan Kristus yang menderita untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi pada saat ini kita akan bahas ada 3 poin, yaitu yang pertama, penderitaan dalam pembenaran, yang kedua, penderitaan dalam kesabaran, dan yang ketiga, penderitaan dalam ketekunan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan dalam kebenaran. Pada poin yang pertama ini, kita bisa lihat bersama pada ayat yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di mana penderitaan Yesus adalah penderitaan pembenaran, yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh dosa.
penderitaan Kristus bukan suatu penderitaan yang sia-sia, tetapi itu suatu bukti penderitaan Yesus untuk semua orang yang telah berbuat dosa. Karena kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak berdosa. Bahkan Alkitab juga berkata bahwa ia tidak berbuat dosa dan bahkan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjalani hal-hal sengsara dari Getsemani sampai Golgota, Yesus Kristus memberi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Atau Yesus Kristus memberi teladan pertama, yaitu menderita dalam kebenaran. Karena kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus ini tidak berdosa. Semua yang Yesus lakukan itu adalah kasih karunia Allah untuk bisa menyelamatkan manusia dari segala dosa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita orang Kristen mau menderita seperti Kristus? Ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hati kita, Kristus, karena itu suatu teladan yang harus kita lakukan, atau suatu teladan sejati yang harus kita teladani dari Kristus. Apa yang dilakukan Kristus bukan hanya sebatas untuk dikagumi atau disyukuri, tetapi apa yang dilakukan Kristus adalah kemenangan untuk diikuti. Artinya kita dipanggil untuk menderita, berjuang karena iman kita. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita menderita itu karena tujuan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tetapi penderitaan yang kita alami adalah sarana bagi orang yang telah mengenal Allah. Kita lihat pada poin yang kedua, yaitu penderitaan dalam kesabaran. Pada ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita lihat pada poin yang kedua ini, itu bagaimana kesabaran Yesus yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Yaitu suatu kata yang seharusnya tidak diucapkan, yaitu dicaci maki. Apa yang menjadi jawaban Yesus? Yesus tidak membalas dengan mencaci maki ketika menderita. Dia tidak mengancam, tetapi Yesus ini menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Karena Yesus tahu bahwa Allah itu ada dan Allah itu adil. Jadi ketika Yesus tidak membalas semuanya, tetapi Dia menyerahkan kepada Bapaknya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan hanya tidak membalas, tetapi Dia juga tidak mau mengancam, karena Yesus 100% Allah dan manusia. Yesus ini punya kuasa, baik di langit maupun di bumi. Tetapi Dia tidak menggunakannya untuk mengancam orang-orang yang mencaci makinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti yang Yesus alami, apakah kita mempunyai kesabaran untuk bisa menghadapinya? Pasti secara manusia, kita bisa marah, bahkan melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi dalam renungan kita saat ini, kita mau belajar dari Yesus, supaya kita bisa mempunyai kesabaran dalam diri kita. Karena Yesus adalah teladan yang harus kita contohi dan kehidupan kita orang-orang percaya. Dan kesabaran itu sangat penting, yang bisa dapat kita hindarkan dari hal-hal yang tidak bisa merugikan diri kita dan bisa merugikan orang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kesabaran merupakan ketenangan hati ketika dalam menghadapi pencobaan. Kesabaran juga bisa memampukan kita untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Bahkan kesabaran juga bagian dari buah-buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, jika kita mengaku bahwa diri kita sebagai orang Kristen,
namun tidak memiliki kesabaran, maka kita perlu untuk bertobat. Sebab dalam kesabaran kita bisa melihat apakah seorang mau hidup seperti Kristus atau tidak. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu penderitaan dalam ketekunan. Tekun artinya sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk berjuang dan bisa mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Pada ayat yang ke-24, di mana kita hidup dalam kebenaran dan mati karena dosa. Karena kita tahu bahwa sebelum kita menerima Kristus, kita selalu mengikuti jalan dunia kita dengan apa yang kita inginkan. Kita adalah orang-orang berdosa karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun kasih karunia Allah, maka Tuhan Yesus yang semestinya menggantikan atau menanggung akibat dosa karena dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hati kita, maka kita juga menerima kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal dari Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, maka kita harus menghadapinya dengan hati yang tabah dan tetap bersyukur. Sebab penderitaan adalah jalan yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Apakah kita menghadapi penderitaan, apakah kita mempunyai kesabaran, apakah kita tetap bersyukur ketika menghadapi penderitaan? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus Kristus, Yesus adalah yang maha baik. Dia sudah melakukan baik kita. Dia mau menanggung dosa kita, mau menderita dan menggantikan kita dari kesengsaraannya, supaya kita bisa diselamatkan. Bagaimana kita orang-orang percaya, maukah kita bersabar dalam penderitaan sehingga tidak hanya menjadi berkat, tetapi semua orang yang berjumpa dengan kita bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Jadi ketekunan berarti kita harus sungguh-sungguh dan terus berjuang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu suatu tujuan akhir dari penderitaan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menderita bersama Kristus. Penderitaan yang Kristus alami adalah untuk menggenapi kehendak Allah, yaitu memikul dosa manusia. Sebagai pribadi, sebagai orang Kristen sejati, tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Bahkan ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita harus belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang maha murah dan makasih, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Kiranya memberkati, menolong kami, supaya kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.